yang membacanya sunnah sujud, yang dengarnya sunnah sujud, bisa di dalam sholat atau di luar sholat disunnahkan sujud. Takbir yang langsung sujud itu namanya sujud tilawah, sujud yang disunnahkan sebab membaca ayat sajdah, ayat yang kalau di Al-Quran pinggirannya ada gambar mihrab, imamah, ya itu namanya ayat sajdah. Harus suci, harus mendengarkan Quran, tidak harus suci, tapi kalau kita mendengarkan ayat sajdah kemudian kita masuk itu harus suci. Ya, rukun sholat yang paling besar itu paling utama sujud. Rukun sholat yang paling utama itu sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Kata Nabi, tempat di mana kita dalam keadaan terdekat dengan Allah itu di saat kita sujud. Di saat kita sujud, kita rendahkan kepala kita, kita rendahkan diri kita, maka kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Maka kata Rasul, perbanyaklah doa di dalam sujud. Ya. Itu sujud. Masjid itu tempat sujud. Kita kan ada masjid jame, ada musola, ya, itu musola dan lain-lain. Ada musola, ada langgar, ada juga segala macam. Ya. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Sholat sama sujud bersama, ya kan? Tapi tempatnya besar sujud, besar masjid. Tempat sholat sama tempat sujud. Nah, tempat sholat berapa meter? Tempat sujud berapa meter? Kamu ketimbang begitu. Tapi pada kenyataannya tempat sholat rumah dengan tempat sujud itu lebih besar tempat sujud. Masjid itu tempat sholat. Itu secara asal. Ya, masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Dalam kenyataannya tempat sujud dengan tempat sholat itu lebih besar tempat sujud. Padahal sholat dengan sujud, apa yang membedakan? Ada masjid jame, ada musola. Ya, musola itu yang di dalam rumah, itu musola. Musola itu yang bikinnya untuk musola, yang bikin musola khusus buat keluarga saya, boleh, ya. Khusus buat keluarga besar saya, boleh, ya. Maka dia boleh melarang orang lain sholat di situ kalau musola, kecuali kalau tanah musolanya tanah wakaf, bangunannya sebagian wakaf atau bangunannya sebagian dari orang lain, maka dia tidak punya hak untuk melarang orang lain sholat di situ. Kalau masjid tempat sujud, masjid itu ada dua, ada masjid saja, ada masjid jame. Masjid jame itu yang di tengah perkampungan, di tengah kota.
kiri kanan belakang depannya semuanya penduduk semua ya, dan kita dengan pasar dengan pemerintah kayak di sini, dengan balai desa dengan pasar itu masih Jamek umumnya tempatnya strategis ya. Dan digunakan untuk Jumat asalnya. Yang membedakan masjid dengan masjid Jamek itu kalau masjid Jamek digunakan untuk Jumat, kalau masjid cuma untuk sholat di bawah. Dan yang membedakan lagi setiap tanah masjid pasti tanah wakaf, tanah musola belum tentu wakaf. Musola masih boleh digeser, diperjualbelikan, jual musola. Kalau masjid sudah, masjid itu tanahnya wakaf lillah. Ya, itu yang membedakannya. Ya. Ada masjid Jamek, ada masjid saja. Musola, tempat sholat. Ya. Itu ada musola jenazah, musola sholat jenazah, ada musola lain. Ya, karena sholat ini tidak harus di masjid. Lebih baik kita hanya luas yang bisa mengumpulkan semua. Itu musola, namanya musola. Musola untuk sholat id dan musola untuk sholat jenazah. Musola yang ada di area pemakaman. Nah, di sholat jenazah kalau di sana, ya aslinya itu bukan di masjid tapi di musola jenazah, musola tempat sholat jenazah. Tidak boleh itikaf. Kalau masjid boleh itikaf. Ya. Di mazhab kita itikaf itu tidak harus 1 hari. Beda dengan mazhab yang lain. Makanya kita perhatikan, bab itikaf itu selalu diletakkan setelah bab puasa. Ya, kalau kita dalam kajian itu hampir semua penyusun kita selalu meletakkan bab itikaf setelah bab puasa. Ya. Karena menurut pendapat yang lain, mazhab lain mengatakan itikaf itu harus puasa minimal sehari. Ya. Cuma di mazhab kita itikaf boleh 5 menit dan tidak harus puasa. Ya, ke masjid bawa umat itu. Ya, itu gimana kita? Ya, makanya ya, di pintu masjid selalu ditulis niat itikaf. Awal itikaf di saya niat itikaf selagi saya di dalam masjid. Ya, berapa jam terserah bebas, mau 2 menit, 1 menit, yang mana saja. 5 menit boleh, 1 hari boleh. Ya. Ya, itu perbedaan masjid dan masjid Jamek. Dua-duanya boleh untuk itikaf, tapi musola tidak boleh. Ya, bahwa itu lebih itikaf di musola. Tahiyatul masjid jadi masjid, ya, tahiyatul musola. Itu. Ya. Masuk tempat sujud harus suci, masuk tempat sujudnya pun harus suci. Beda dengan tempat sholat, tidak harus suci. Ya. Wa masun wa hamlu ma kutiba fihi Qur'an, kemudian yang dilarang bagi orang yang dalam keadaan hadas itu masun, menyentuh
mushaf, memegang mushaf, apalagi membawa mushaf, itu tidak boleh. Apa yang disebut Quran itu? Ma kutiba fihi Quran, lembaran sesuatu yang di dalamnya ditulis Quran 30 juz, atau sebagian dari Al-Quran satu surat, atau sebagian dari surat ayat, itu mushaf. Kalau kita pegang satu kertas, dalam kertasnya itu ada ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, sementara kita lagi hadap, tidak boleh. Tidak boleh. Itu kalau niatnya lillahi untuk dibaca dibahas, itu namanya mushaf. Mampu dibaca sesuatu yang ditulis, maka yang memegangnya, yang menyentuhnya, yang memegangnya, apalagi membawanya harus dalam keadaan suci. Ya, gitu. Kecuali mushaf yang di HP, bukan mushaf. Karena kan bukan ada pasti, ya, Quran ada, ya, kitab hadis ada, kitab zikir ada, kitab makmur syarif saja ada, ya, istighothah ada di HP, tapi tidak ada yang dibaca. Kenapa sih? Itu, ya Quran, paling Quran dibuka kalau baca Yasin. Itu juga karena belum hafal, kalau sudah hafal sih masa dibuka. Ya, kalau yang di dalam HP itu bukan mushaf, ya, aplikasi. Ya, maka syarat memegangnya tidak harus suci. Tapi kalau kita berwudu karena mau memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran yang ada di HP, silakan kita suci. Itu namanya niat memuliakan. Ya, itu mushaf. Ya, mushaf itu memegangnya, ya, menyentuhnya, memegangnya, apalagi membawanya harus dalam keadaan suci. La ma'tasirin zada alaih, tidak haram membawa mushaf yang ada tafsirnya. Ya, kitab tafsir itu selalu ada ayatnya. Ya, dan tafsir yang paling basic itu, yang paling dasar itu tafsir Jalalain. Ya, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, tafsir yang disusun oleh dua jalal. Ya, nama penyusunnya itu sama-sama jalal. Satu Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahali. Itu tafsir Jalalain, merupakan tafsir yang paling dasar, basic, ya, bahkan lebih cenderung pada tafsir kata, ya, tafsir kamus, ya, tafsir yang paling simpel itu, ya.
Dan di dalam tafsir Jalalain itu ada seorang ulama yang menghitung huruf tafsirnya dengan huruf Qurannya. Ternyata bedanya tidak banyak, selisihnya nggak banyak, masih lebih banyak tafsir. Kalau tafsirnya sama dengan huruf Qurannya, kalau huruf Qurannya lebih banyak, maka memegangnya harus suci. Kalau huruf Qurannya sama dengan tafsirnya, huruf Qurannya sama dengan huruf tafsirnya, harus suci. Kalau sama, tidak bisa saya niat megang bahwa tafsir, tidak bisa, ada ayat. Tapi kalau tafsirnya lebih banyak, Jalalain itu selisihnya berapa huruf saja dengan ayatnya, ayat Qurannya. Ya, maka tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Kalau ditanya bahwa tafsir, wah, HP. Ya, itu. Yang disyaratkan harus dalam keadaan suci. Karena tafsir Jalalain itu tafsirnya, hurufnya lebih banyak daripada ayat Quran. Selisihnya cuma berapa huruf saja, utuh, yaitu ada ulama yang sempat-sempatnya itu. Kalau ulama kita tahu tidak ada ulama yang mengangguran sibuk semuanya. Tidak, banyak nganggurnya karena sempat. Terkadang tidak sempat di Al-Fatihah. Subhanallah, ibadahnya tiap hari. Pernah di Al-Fatihah. Urku Palestina sebagai itu. Cuma pertemuan depan kita bahas bareng-bareng. Urku ada berapa huruf, alam dinas ada berapa huruf ya. Iya. Ulama itu, ya, ulama nggak ada yang nggak sibuk ya. Yang namanya ulama itu sibuk menyebarkan ilmu ya, menyampaikan. Tapi masih sempat untuk menghitung huruf. Ya, tafsir Jalalain. Kalau ngitung huruf pasti baca, orang itu pasti baca. Orang baca berbentuk itu. Kita baca Fatihah tiap hari, berapa kali? 17 kali kita baca Fatihah. Nggak pernah tidak hitung. Ya. Kalau hitung, insya Allah baca. Ya, kalau hurufnya dihitung, insya Allah baca. Ya. Itu mushaf. Wala qalbu waraqatin bi'udin illam yanfasil alaihi. Dan tidak haram membalik kertasnya dengan kayu, dengan penuduh. Kalau kita ya, kalau baca Al-Quran penuduh kan ya. Petunjuk ya. Ilham yang fasil kalau tidak terpisah ya. Oke. Oh ya, boleh ya. Gitu. Tapi kalau dipegang langsung tidak boleh ya. Namanya megang ya. Karena mushaf itu bukan tulisannya. Mushaf itu lembarannya, lembaran yang di dalamnya ada tulisan ayat Al-Qur'annya. Maka memegangnya pun harus dalam keadaan suci. Hebatnya ayat Al-Quran itu ketika dituliskan dalam satu kertas, maka memegangnya harus suci.
Ya. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, ya, tidak harus 30 juz Al-Quran. Orang yang di dalam hatinya ada Qur'an, orang yang di dalam hatinya ada Al-Fatihah, insya Allah selagi Al-Fatihahnya itu masih di dalam hati, masih melekat menempel, tidak akan masuk neraka. Ya. Kemuliaan kalam Allah. Makanya ketika satu kertas yang kosong kemudian ditulis ayat Al-Quran, ayat yang memahamkan, ya, bukan satu ayat nun, walaupun ada sekarang yang mengatakan yang penting ayat, tidak harus ayat yang panjang, ayat yang pendek sekalipun yang penting di dalamnya ayat. Maka memegang lembarannya itu harus dalam keadaan suci. Luar biasa Al-Quran. Kalam Allah harus kita muliakan, nama Allah harus kita muliakan, sifat Allah pun harus kita muliakan. Asmaul Husna kan mulia. Ya, beberapa orang yang hafal Asmaul Husna kata Rasulullah, ya, inna lillahi ya ismi'atan illa wahidatan, ya, isma. Atau di hadis yang lain, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man hafidhaha. Allah punya 99 nama disebut Asmaul Husna. Kalau orang yang hafalnya maka akan dijaga oleh Allah dari api neraka. Apa Asmaul Husna? Apa tidak? Insya Allah. Wa yajibu ala nahwil wali manhu ghairi mumayyizin mushafan walau hafatain. Quran walau ba'da ayatin la mumayyizin li hajati. Wajib bagi wali, ya, orang tua, ya, kakek, ya, man ghairi mumayyiz, melarang orang yang belum mumayyiz, belum bisa makan sendiri, ya, umur 6-7 tahun. Larang selain orang mumayyiz yang belum mumayyiz, ya, mushaf, memegang mushaf, ya, menyentuh mushaf, ya, tidak boleh. Wajib bagi seorang wali untuk melarang orang yang belum mumayyiz. Ingat ya, hukum itu, ya, hukumnya orang apa ya, bertanggung jawab atas hukum itu ketika sudah balik. Ya. Ketika sudah balik maka dia disebut mukallaf. Orang mukallaf itu muslim, balik dan berakal. Maka semuanya, ya, tuntutan Allah jatuh kepada muslim, balik, akal. Itu disebut mukallaf. Ya, kita keluarkan satu, balik, ya, muslim berakal tapi belum balik, maka
belum wajib baginya sholat dan seterusnya. Ya. Ketika melakukan satu kesalahan kemaksiatan itu maka tidak dosa, kecuali kesalahan kemaksiatan yang berhubungan dengan hukukul adab. Kecil nyok, masih kecil sudah nyok, ya. Maka walinya harus menjawab. Itu karena urusannya dengan manusia, tapi ketika urusannya dengan Allah, ya, belum wajib sholat, belum wajib zakat, belum wajib puasa dan seterusnya. Ketika melakukan kesalahan yang hubungannya dengan Allah tidak dosa. Itu orang yang belum balik. Ya. Islam orang tuanya Islam. Berakal, tapi karena belum balik, belum wajib, ya, belum wajib puasa. Kalaupun puasanya puasa belajar, puasa sekutu. Dalam Islam tidak ada puasa sekutu. Puasa itu ya satu hari, ya, itu. Sholat maghrib dan 3 rakaat. Mau dalam keadaan apapun, mau di kosor, mau di jamaah ya tetap 3 rakaat. Ya. Wah, anak kecil boleh di sport. Itu. Karena belum kena hukum, belum bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, baik amal yang baik atau yang, maka orang yang belum mumayyiz, ya, orang yang belum mumayyiz, belum tamis, proses balik itu satu dengan umur 15 tahun. Laki-laki perempuan sama, ya, dengan umur 15 tahun atau sebelumnya, ya, mimpi basah, laki-laki dan perempuan balik, atau khusus perempuan, ya, 9 tahun Hijriah, bukan Masehiah, ya, 9 tahun, ya, Hijriah, kemudian mengeluarkan darah, berarti darahnya disebut darah haid. Pasti, kecuali kalau 9 tahunnya itu kurangnya banyak, lebih dari 16 hari, maka darah yang keluar bukan darah. 16 ini patokannya, ya, 16 hari. Ya, kalau keluarnya darah itu menjelang 9 tahun Qamariyah, 9 tahun Hijriah, kurangnya lebih dari 16 hari, maka darah yang keluar bukan darah haid, istihaqah. Tapi kalau 9 tahunnya kurangnya itu, ya, kurang dari 16 hari, ya, kurang seminggu, kurang 10 hari, kurang 2 hari, ya, 9 tahunnya, maka dipastikan darah yang keluar itu darah haid. Ya, itu khusus perempuan. Mimpi basah laki perempuan, ya, balik dengan umur
berbuat. Tapi itu balik. Ya. Nah, sebelum balik ada muwahid, orang yang menjelang balik. Umur 8, 7 tahun, 8 tahun karena 9 ada kemungkinan. Itu muwahid. Di bawahnya lagi mumayyiz. Mumayyiz itu 6-7 tahun. Orang yang sudah, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang cantik, mana yang tidak. Anak kecil bukan itu. Tahu dia. Apalagi anak zaman sekarang. Karena bapaknya kayak kita. Tahu dia. Itu namanya mumayyiz. Belum kewajiban sholat, tapi dia dianggap orang yang sudah di sana, yang sudah bisa membedakan. Ya. Di bawahnya lagi, ghairul mumayyiz, belum tamyiz, belum bisa membedakan. Ya. Maka di sini wajib bagi seorang wali mencegah, melarang orang yang belum mumayyiz, anak yang belum mumayyiz. Ya. Kalau sudah mumayyiz tidak boleh dicegah, tidak boleh dilarang. Anak yang belum mumayyiz main-main dengan Al-Quran. Walaupun cuma megang lembaran Al-Quran, maka bagi orang tuanya pasti melarang. Maka kalau sudah mumayyiz itu sudah mulai ngaji. Kali-kali. Gitu. Maka bagi orang tuanya tidak berhak melarang. Ya, mumayyiz. Kalau sebelum mumayyiz umur 4-5 tahun pegang Al-Quran, harus dilarang. Main-main dengan Al-Quran, orang tuanya wajib mengingatkan. Ya. Tapi kalau sudah mumayyiz 7 tahun atau 6 tahun, ya, apalagi sekarang 4 tahun sudah ngaji qiraat 3M, iya, insyaallah, ya. Nah, 3M, makna meringis sunyi. Assalamualaikum. Insyaallah, orang paling sabar kan orang yang mengajarkan anak kita. Guru SD, guru MI, guru Hidayah, guru musola itu orang yang mengajar tuh. Yang tadi anak kecil masih lari-lari. Coba orang tua yang begitu sabar. Dan mereka kehidupannya keberkahan oleh Allah. Amin. Terima kasih orang seperti itu. Ya, karena kita mengajarkan sudah bisa. Itu pun masih nggak sabar. Ya, tapi mereka ya Allah, ya itu. Kalau memang belum mumayyiz, maka kita yang menjadi orang tuanya harus paham ketika kita bermain-main dengan Al-Quran, bermain-main dengan mushaf, walaupun cuma pegang ujung, ya, itu. Tapi kalau sudah mumayyiz 6-7 tahun, kita tidak berapa, apalagi buat kaji.
terus buat dibaca, dia membaca, dia walaupun belum wudhu, ya, walaupun belum wudhu tidak masalah, karena belum kena hukum. Ya, itu yang haram bagi orang yang ada. Ya, ya. Maka ya, setelah pembahasan ini akan masuk ke pembahasan mandi. Itu insya Allah minggu tahun depan. Ini ya, insya Allah tahun depan. Udah mau lanjut bahwa puasa. Menunggu cepat kurang lebih sepanjang. Kalau itu saja cukup para kalian pertanyaan silakan. Allah Akbar bersama. Baik Bapak Ibu jemaah mahasiswa di Masjid Mustafa Sedang Sembung, barangkali dari jemaah ibu-ibu ada pertanyaan atau sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sudah dicatat